kalimat Allah kada dihalat oleh apapun. Nah, surat Al-An'am ayat 124. Di situ bacaannya wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, tadatai dua Allah. Rasulullah, Allah pulang sambungannya. Nah, jadi ujar para ulama mengatakan apabila kita berdoa di antara dua Allah itu, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan doanya ini doa kebaikan. Bukan doa memudaratkan orang, bukan doa mencelakakan orang, jangan. Doa untuk kebaikan. Sambungan ayatnya lagi, sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Nah, itu ayat 124. Jadi berdoanya itu ingat panangahan tadi, mislama utiya Rasulullah. Berdoa apa yang kita doa? Hanya sambung kita tentang berdoa, sambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sampai habis ayat tadi baca. Nah, cara mengamalkannya itu mesti mulai Al-Quran kita baca, mulai Fatihah, kada boleh bemendakan sampai ke surah Al-An'am ini, juz 8 juz. Jadi kalau minta lawan Tuhan, minta yang berat-berat, minta jangan ringan-ringan, soalnya membacanya apa ini 8 juz. Ini banyak orang mengamalkan, rata-rata diijabah oleh Allah. Ada orang minta supaya naik haji, orangnya miskin, ada bakalan naik haji, nyandak naik haji, diamalkannya itu, akhirnya naik haji, bagiannya di Makkah laginya. Bahkan mau naik haji akan kuitannya, mamanya dan sanaknya, padahal orang miskin. Ada yang saya kok mengamalkan pembabal, orangnya bilang kada naik aja, sekarang jadi tuan guru ini. Jadi orang mengamalkan ini rata-rata berhasil, tapi amalannya sulit. Mesti sekali duduk itu 4 jam. Tapi amunnya sungguh, amunnya himmahnya tinggi, kada jadi masalah 4 jam itu. Orang naik gunung tuh, sing tinggian gunungnya penyewaan, tapi himmahnya tinggi, kan naiknya ke atas gunung itu. Dan apa ada hasilnya naik ke atas gunung itu nya? Pahala kada, apa kada jamnya punya himmah nang tinggi, naik ke gunung nang tinggi. Awalnya naik. Itu himmahnya. Himmatun aliyah. Nah, jadi nang mana pembabal hendak supaya pahapalan, hendak supaya macam-macam diminta kebaikan kepada Allah, baca amalan itu seminggu sekali cukup. Malam Jumat baca misalnya, sekali duduk sampai habis, kada berangkat lagi. Nah, baca Quran 4 jam itu paling lambat, sampai mislama utiya Rasulullah. Doa di situ hanya untuk berdoa, hanya sambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, sampai habis ayat tuh bisa lagi. Bagi yang punya ada himmah, punya keinginan kuat, nah itu kada jadi masalah, inting. Wa qala ba'dul arifin nafa'anallahu bihim, berkata ba'dul arifin nafa'anallahu bihim, laisa syai'un minal bir illa dunahu aqabah. Tidak ada satupun daripada kebajikan melainkan di bawahnya itu ada halangan rintangan. Pasti ada. Tidak ada satu kebajikan melainkan di bawahnya itu ada halangan rintangan.
yuhtaju ila sabri fiha, diperlukan kepada sabar pada rintangan itu. Faman sabara ala syiddatiha, barang siapa sabar atas sulitnya itu rintangan, abda, membawalah itu kesabaran ila rahah was suhulah, kepada kelapangan dan kemudahan. Wa innama hiya, hanya saja itu rintangan tadi, mujahadatun nafsi, berjuang melawan nafsu, summa mukhalafatul hawa, kemudian menyalahi hawa nafsu. Nangapakah nangarannya kebaikan itu memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena ada sifat kita yang paling nyata apa? Kulir. Sifat kulir ini malas. Ada pekerjaan kadada, begawi apa kada, cuma kulir. Nah, kulir itu akabah. Kulir itu rintangan untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka salawat itu akan membimbing kita. Kalau kita dalam keadaan salah, kita bisa ditegur. Itu orang-orang yang membaca salawatnya ribuan. Kalau membaca 10 pagi, 10 sore, kada bakalan dapat macam itu. Baca 1000 tengah malam dan rutin terus menerus artinya. Nah, mau tuh kayaknya berhasil bahwa hidup kita, langkah kita ini dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah malam baca 1000 salawat. 1000 itu kan terlalu berat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sirril wujud wa mursyidil mawjud wa ala alihi wasallim. 1000 kali itu baca, tiap malam baca. Niscaya kehidupan kita akan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sirril wujud wa mursyidil mawjud wa ala alihi wasallim. Baca 100 inting ada apa-apa itu. Kedalapa. Wa bil hikam li Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa terbiasa membatalkan apa-apa yang ia cita-citakan, maka dipisahkan antaranya dan antara keberuntungan. Katuju membatalkan yang kita citakan, hendak mencapai sesuatu amaliyahnya ini, kayaknya 10 hari istirahat, mulai pulang, setengah bulan berhenti pulang. Nah, kada akan dapat sudah. Hila bainahu wa bainal ghanaim, dipisah, dijauhkan. Wa biha, dan dalam hikam Abdullah al-Haddad disebutkan pula, la yatma'u fi bulughil amali wal awtar man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtar. Tidaklah ingin pada sampainya angan-angan dan segala hajat. Kadada harapan artinya sampai angan-angan dan hajat. Man lam yuwattin nafsahu, orang yang tidak memantapkan dirinya atas mengarungi huru hara dan resiko bahaya. Artinya bila kada hakun lapah, bila kada hakun mengalami guncangan-guncangan jiwa, guncangan-guncangan mental, kada hakun mengalami itu, kada akan dia harap untuk mendapat apa yang diangan-angankan dan dicita-citakan. Wa kana Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqul, himmu bil umuril aliyah. Bercita-citalah kamu dengan perkara-perkara yang tinggi. Berangan-anganlah kamu angan-angan yang tinggi.
wa iyyakum wa asafilal umur, dan jangan sekali-kali kamu berangan-angan dengan perkara-perkara yang rendah. Berangan-angan jadi penghulu, kerendahan angan-angan jadi penghulu itu. Sekada-kadanya beangan-angan jadi kadi, jadi mufti. Jangan berangan-angan asafilal umur, perkara-perkara yang rendah. Mengaji kayak itu juga contohnya. Angan-angan mengaji sampai sarasitin geng cukup aja, sarasitin cukup aja. Nah, angan-angan sudah di bawah bedahulu. Jadi Allah memberikan kepada nya pertolongan enggak situ tupang juga. Nah, fa inni ma hamamtu bi amrin illa niltuhu, bahwasanya aku tidak mengangan-angan mencita-cita dengan satu perkara melainkan aku capai cita-cita itu. Hatta annahu hamma bil khilafah, sehingga bahwasanya beliau itu mencita-cita dengan khilafah, dengan khalifah. Faballaghahu Allah iyyaha, Allah sampaikan kepada beliau khilafah itu. Au kama qala. Cuma nang kayak ikam kada cocok baca angan-angan jadi bupati, kada cocok sekolahnya lain. Nah, orang sekolah umum, SMP, SMA, ayo berangan-angan jadi bupati karena jalurnya memang ada itu. Jadi kanak-kanak sekolah SMP, sekolah SMA, jangan berangan-angan jadi camat, jangan. Sekurang-kurangnya gubernur. Nah, angan-angan tinggi. Qala al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, man lam yakun bi bidayatihi sahiba mujahadah lam yajid min hadha tarik syamma. Orang yang tidak ada pada permulaannya itu perjuangan, ada perjuangan, tidak akan dia dapati dalam ini perjalanan, tidak akan cium, tidak akan mendapat ia bau ini perjalanan ngarannya, tidak akan mendapat dia bau ini tariqah. Yang sunat kada tapian, membaca salawat kada tapian, zikir kada tapi ada, Quran kada baca, kada ada harapan jadi apa-apa. Berharap dapat ilmu laduni kenapa kada ada harapan dapat ilmu laduni. Wa qala akhar man laysat lahu bidayatun muhrikah lam yakun lahu nihayatun musyrikah. Barang siapa tidak ada baginya permulaan yang membakar, maka tidak ada bagi dia kesudahan yang bersinar. Jadi kadada orang nang tinggi kedudukannya itu, baik di sisi Allah atau di sisi manusia, nang mulia tuh kadada nyaman bedahulu tuh kadada. Mesti ada perjuangan, ada kesusahan, ada kesungguhan yang dilalui. Wa alam anna min sya'ni ahlil himamil aliyah wan nufusil abiyah mahabbata ma'adil umur, bahwasanya dari keadaan orang-orang yang punya himmah yang tinggi, diri-diri yang enggan berbuat kejahatan, diri-diri yang gengsi, artinya keadaan orang-orang yang punya himmah yang tinggi itu adalah mencintai perkara-perkara yang tinggi pula. Kama qala Sayyiduna Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad ba'da dzikrihi ahwala salafihi wa mujahadatihim wa azima akhlaqihim. Sudah menyebutkan beliau akan keadaan pendahulu sidin dan perjuangan pendahulu sidin dan besarnya akhlak para pendahulu sidin. Wa ahmilu nafsi mastata'tu 'ala iqtifa sabilihim hatta wassada fir ramli.
aku tekan diriku, aku dorong diriku sekuat tenagaku mengikuti jalan mereka, sehingga aku tidur berbantalkan pasir. Ini Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qala muhyin nufus Sayyidina Al-Qutub Al-Aidarus nafa'anallahu bih, laisal fata man yadda'i bis salifat, innal fata man qala ana. Bukanlah seorang pemuda yang mengakui dengan para pendahulunya, abahku alim, kaiku alim, datuku alim. Bukan itu pemuda. Pemuda itu orang yang berkata bahwa anak, bahwa aku adalah alim juga. Nah, kayak itu maka. Wa'alam, ketahui olehmu anna miftahas sa'adah, bahwa kunci keberuntungan huwa ittiba'us sunnatil muhammadiyah, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Fala wusula ila naili kulli ma'mulin, tidak ada jalan untuk mencapai tiap-tiap angan-angan illa kecuali bimutaba'ati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikuti penghulu kita Rasulullah, bi aqwalihi, pada perkataannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa sairi ahwalihi, sekalian keadaannya, min ibadatihi, dari ibadatnya, wa adatihi, dan adatnya. Wa qala Sayyidut Ta'ifah Al-Junaid ibn Muhammad rahimahullah, at-turuq ilallah kulluha masdudah, jalan menuju Allah itu seluruhnya tertutup, illa ala man ittafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali atas orang yang mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sadaqa salafus salih radhiyallahu anhum bil ittiba wal iktifa bi sayyidina Rasulillah alaihi afdhalus salati wassalam. Sungguh benar para pendahulu yang saleh pada mengikuti dengan Nabi. Fawadha'u bi mahalli qadamihil aqdam, mereka meletakkan pada tempat jejaknya Rasul al-aqdam, jejak-jejak mereka. Fi kulli wirdin, tiap-tiap wirid, wa sadrin, permulaan, wa iqdamin, melangkah, wa ihjamin, dan maju. Semuaan mereka menurut jejaknya Rasul. Sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i, wa madaw ala qasdis sabili idhal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka itu tetap atas jejak Rasul dan sahabatnya dan para tabi'in, maka tanyakan olehmu dan cari olehmu. Mereka berlalu atas jalan yang lurus kepada ketinggian, qadaman ala qadamin, jejak di atas jejak, bijiddin, dengan sungguh, auza'i, yang mengilhami. Wa hamalu anfusahum ala tahalli bil akhlaqil karimah, dan mereka itu mendorong akan diri mereka dengan atas berhias, berpakaian dengan akhlak yang mulia. Wa takhalli anis sifatiz zamimah, dan membersihkan diri dari sifat yang tercela. Akhlak yang mulia intinya, dasarnya dahulu adalah satu. Akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, itu dasarnya satu dahulu. Apa dasarnya? Merasakan bahwa diri seorang ini hina, diri seorang ini bodoh, diri seorang ini kada berharga di sisi Allah. Itu sifat baik yang utama, pertama ditanamkan dalam diri. Karena kalau kita menanamkan bahwa diri kita ini bodoh, mau mengaji, mau membaca mutalaah. Kalau kita menanamkan bahwa diri kita ini orang yang kotor, orang yang rendah di sisi Allah, kita mau bertobat, kita mau memperbaiki amal. Jadi dasarnya, pondasinya sifat kebaikan itu adalah merasakan bahwa diri kita ini bodoh, diri kita ini kotor, hina di sisi Allah. Itu pertama. Bila kita kau memakaiani diri dengan itu, selamat. Dan membersihkan diri dari sifat zamimah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela itu apa? Intinya hanya satu. Sifat tercela itu adalah merasakan bahwa diri sudah baik. Nah, itu.
diri sudah pintar, diri sudah alim. Itu awal dari sifat yang membawa bencana, awal dari sifat yang buruk, yang hina. Di belakang sudah kita merasa bahwa diriku ini baik, ya sudah tuh, pajang hancur kita. Kalau kita sudah merasa bahwa aku ini asa cukup aja ilmu, pajang jadi bubungulan kita jadinya. Itu sifat nang kada baik. Siapakah orang alim, kah tuan guru, kah orang wali, kah bila merasa bahwa dirinya baik, itu adalah awal sifat kehancuran baginya. Nah, jadi artinya membersihkan diri dari sifat tercela. Pertama itu tuh, buangi perasaan bahwa diri paling baik, buangi bahwa diri paling pintar, buangi bahwa diri paling mulia di sisi Allah. Itu sifat nang tercela. Wa badzalu juhdahum fi ta'atillahi rabbil ibad, dan mereka mencurahkan segala kemampuan mereka pada taat kepada Allah. Fafazu bil murad, maka mereka akhirnya mencapai dengan yang dikehendaki. Wa nalu akmalal imdad, dan mereka mendapatkan paling sempurna pertolongan Allah Ta'ala. Kama qala fi wasfihim Imamul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, rijalun ila rahmani saru bihimmatin ma'as sidqi wal ikhlasi min ghairi a'iqi, fanalul ladhi kullal madalibi dunahu, falillahi min aishin karimin wara'iqi. Laki-laki berjalan mereka kepada Allah dengan kehimmah yang tinggi, keinginan yang tinggi, serta kejujuran, keikhlasan dari ketiadaan yang menghalangi. Mereka mencapai tiap-tiap yang mereka tuntut di bawahnya. Maka bagi Allah daripada kehidupan yang mulia, waraikin, dan yang murni. Wa qala aidan, berkata lagi dia, wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum naidul makarimi wal fadli. Sungguh berjalan orang-orang yang dahulu itu dari sebelum mereka, sedangkan himmah mereka, keinginan mereka mencapai kemuliaan dan keutamaan. Laqad rafadud dunya al-ghurura wa ma sa'u laha, dan mereka membuang